As-saburu sabar ben masabar rengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam, wassalatu wassalamu ala rasulih sayyidil anam, wa ala alihi wa ashabihil kiram, wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ma ta'aqabat al-layali wal ayyam, amma ba'du. Ikhwani al-kiram, malam hari ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Bayyinah dari kitab Syekh As-Sa'di, Taisir Al-Karimil Mannan. Suratul Bayyinah Madaniyah, jadi turun di Madinah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabil musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu tidak akan meninggalkan agama mereka. Lam yakun alladzina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka keterangan yang jelas, bukti yang nyata. Siapa itu? Rasulun minallahi, rasul dari Allah, yatlu suhufan mutahharah, yang membaca suhufan mutahharah, suhuf-suhuf yang suci. Fiha, di dalam suhuf-suhuf tersebut, kutubun qayyimatun, ada keterangan-keterangan yang benar, yang jujur. Nah, berita-berita yang jujur, yang lurus. Sebelum saya membaca tafsir As-Sa'di, saya ingin menyampaikan ayat ini tidak ada sababun nuzulnya, tidak saya cari, tidak ada sababun nuzulnya. Hanya ada riwayat yang sahih di Bukhari, Muslim, Imam Muhammad dan lainnya. Ketika ayat ini turun, diceritakan bahwasanya Rasulullah itu kedatangan malaikat Jibril. Nah, jadi ketika turun surat Al-Bayyinah, malaikat Jibril turun, berkata, ya Rasulullah, berkata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, inna rabbaka ya'muruka an tuqri'aha ubayyan. Sesungguhnya Rabb kamu menyuruhmu untuk membaca surat Al-Bayyinah, membacakan surat Al-Bayyinah kepada Ubay bin Ka'ab. Nah, faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ubay, berkata Nabi kepada Ubay, nah, inna Jibril amarani an uqri'aka hadhihi surah. Wahai Ubay, sesungguhnya Jibril menyuruh aku untuk membacakan kepadamu surat ini, yakni surat Al-Bayyinah. Nah, qala Ubay, wa qad dzukirtu thamma ya Rasulullah. Berarti namaku disebut. Nah, disebut berarti di sisi Allah tentunya, karena dari malaikat Jibril kan? Perintah dari Allah tentu saja. Wa qad dzukirtu thamma ya Rasulullah. Saya disebut Rasulullah nama saya. Qala na'am. Qala fabaka Ubay. Nangis Ubay itu. Nangis Ubay. Nah, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad juga dari jalur yang berbeda. Nah, ketika Rasulullah berkata kepada Ubay, innallaha ya'murun amaroni an aqra'a alaika. Wahai Ubay, Allah memerintahkan aku untuk membaca kepadamu, maksudnya surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab ila akhir surah. Qala wa sammani laka. Apakah Allah juga menyebut lewat malaikat Jibril, maksudnya menyebut namaku kepadamu wahai Rasulullah? Qala na'am. Ya, kata Rasulullah. Fabaka, nangislah Ubay. Masya Allah, ini diantara hadis menunjukkan fadilah dari fadilah Ubay, khusus untuk Ubay. Ubay, ikhwani, beliau wafat di tahun 30 Hijriah, berarti nututi sampai Sayyidina Ali terus. Nah,
dan beliau ini yang diangkat oleh Umar ibn Khattab pada bulan Ramadan untuk memimpin sholat tarawih. Jadi pada zaman Abu Bakar tidak ada sholat tarawih berjamaah. Baru pada zaman Umar, Ubay ini yang diangkat oleh Sayyidina Umar untuk menjadi mengimami sholat tarawih di Masjid Nabawi berjamaah, yang sebelumnya itu terpisah-pisah orang bersolat tarawih. Dan Ubay ini seorang qori juga, Jami'ul Quran, dia yang mengumpulkan Quran pada zaman Rasulullah. Di antara beberapa sahabat lainnya, di antaranya Ubay, ya. Jadi dia hafal Quran dan penulis juga, menulis wahyu juga, dan pernah mengajukan Quran kepada di hadapan Rasulullah. Dia juga perawi hadis, Ubay bin Ka'ab ini. Jadi dan beberapa sahabat juga pernah mengajukan hafalan mereka kepada Ubay bin Ka'ab. Di antara sahabat-sahabat yang punya Al-Quran, di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Nah, itulah cerita tentang Ubay ibn Ka'ab. Saya baca langsung tafsirnya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi ay minnal yahudi wan nasara. Jadi ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Nah, walaupun ada pendapat, tapi jumhur ulama lebih banyak kepada ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Ada pendapat yang mengatakan ahlul kitab itu masuk di dalamnya termasuk orang as-Sabi'ah. Tapi ada khilaf antara ulama ini. As-Sabi'ah yang mengatakan satu kelompok yang hanya percaya kepada beberapa nabi saja, di antara Nabi Ibrahim, Nabi Yahya, Nabi Idris, Nabi Nuh. Ada yang mengatakan as-Sabi'ah ini orang-orang yang menyembah bintang-bintang, as-Sabi'ah. Nah, sampai sekarang dalam sejarah di daerah-daerah itu masih ada orang-orang as-Sab'ah istilahnya. Kalau di ini as-Sabi'ah atau as-Sab'ah di sana, as-Sabbah istilahnya, itu di Irak kan masih ada, dan mereka hidup di pinggir kali, di banyak yang hidup di dekat dengan air pokoknya. Nah, tapi yang jelas jumhur mengatakan mereka tidak termasuk dari ahlul kitab. Jadi pendapat yang rajih, ahlul kitab adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Nah, kemudian mufakkina wal musyrikina, jadi semua orang-orang musyrik, orang-orang musyrik lainnya yang tidak punya agama. Nah, mufakkina an kufrihim wa dhalalihim, mereka tidak melepas diri meninggalkan kekufuran mereka dan kesesatan mereka, alladhum alaihi, di mana mereka ada di atas kekufuran tersebut. Ai la yazwaluna fi ghayyihim wa dhalalihim, mereka tetap saja dalam kesesatan mereka. La yaziduna mururas sinina illa kufra, tidak bertambah sepanjang tahun mereka kecuali nambah kufur. Hatta ta'tiyahumul bayyinah al-wadihah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, wal burhanus sati. Thumma fussiratil kal bayyinah, kemudian ditafsirkan bayyinah itu siapa itu, apa itu bayyinah? Rasulun minallahi ay arsalahu Allahu yad'un nasa ilal haq, utusan yang diutus oleh Allah mengajak manusia kepada kebenaran. Wa anzala alaihi kitaban yatluhu, dan Allah menurunkan bersama Nabi tersebut kitab, yakni Al-Quran, yang dia membacanya. Liyu'alliman nasal hikmata wa yuzakkiyahum wa yukhrijahum minadh dhulumati ilan nur, untuk mengajari orang-orang al-hikmah, wa yuzakkiyahum, untuk mensucikan mereka, dan yukhrijahum, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Walihada qala, oleh karena itu Allah berfirman sesudahnya, yatlu suhufan mutahharah, utusan tersebut membaca suhufan mutahharah ay mahfuzah, yang terjaga, an qurbanis syayatin, tidak didekati oleh setan-setan, la yamassuha illal mutahharun, di mana kitab tersebut, suhuf tersebut tidak disentuh kecuali oleh malaikat-malaikat yang disucikan oleh Allah. Li'annaha a'la ma yakunu minal kalam, karena Al-Quran itu adalah pembicaraan adalah Allah, pembicaraan Allah yang paling tinggi, kalamullah yang paling tinggi. Nah, kemudian wa ma tafarraqal ladzina utul kitabah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitabah, melompat saya. Walihada qala anha fiha kutubun qayyimah, ay fi tilka as-suhuf kutubun qayyimah. Apa arti kutubun qayyimah?
akhbarun shadiqatun, berita-berita yang jujur, yang benar, wa awamiru adilatun tahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim, perintah-perintah yang adil yang menunjuk manusia kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Nah, fa idza ja'atuhum hadhihi al-bayyinatu fahina idin yatabayyanu talibul haqqi mimman laisa lahu maqsidun fi talabihi. Ketika datang kepada mereka bukti yang nyata, maka nampaklah ketika itu siapa yang jujur dalam kebenaran dan siapa yang tidak serius untuk mencari kebenaran. Fayahliku man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin, maka celakalah orang yang celaka yang tidak mengikuti bukti yang nyata itu tadi, dan hiduplah dengan baik orang yang menerima bukti yang nyata itu. Wa idza lam yu'min ahlul kitabi li hadzal rasuli wa yanqadu lahu, kalau orang-orang ahlul kitab tidak mau percaya setelah datang utusan Nabi Muhammad dan tidak tunduk kepadanya, falaisa dzalika bibid'in min dhalalihim wa inadihim, kata Imam Sa'di, itu bukan satu yang baru. Itulah memang sudah pekerjaan dari orang-orang ahlul kitab ketika sudah datang kepada mereka utusan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum ma tafarraqu wa ikhtalafu wa saru ahzaban, mereka itu justru menjadi terpisah-pisah, menjadi kelompok-kelompok bergolong-golongan, illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka utusan tadi, bukti yang nyata itu tadi, allati tujibu li ahliha al-ijtima' wal ittifaq. Seharusnya ketika datang bukti nyata itu mereka seharusnya sepakat mengikutinya, dan tidak terpisah-pisah, tidak terpecah belah. Dan inilah yang disinyalir Rasulullah dalam satu hadis sahih bi majmu'i turuq, ada yang dhaif, ada yang hasan, sahih di banyak hadisnya itu. Tidak ada yang sahih lidati, tapi ada yang hasan, ada yang dhaif terangkat. Apa bunyi hadisnya? Innal yahuda ikhtalafu ala ihda wa sab'ina firqatan, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Wa innan nasara ikhtalafu ala isnataini wa sab'ina firqatan, dan orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa sataftariku, dan hadhil ummah, dan umat ini, kata Rasulullah, umat Islam akan terpecah belah ala thalathin wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan firqah. Kulluha finnar, semuanya dalam api neraka, illa wahidatan, kecuali satu golongan saja. Qalu, bertanya sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa yang satu golongan ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti aku, ma ana alaihi norok, berapa itu Rasulullah, lalampan epon Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi, dan mengikuti apa-apa yang dikerjakan oleh sahabat-sahabatku. Baik, kita lanjutkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Saya lompat memangku. Fama umiru, kata Imam Sa'di, fi sairis syara'i, padahal orang-orang sebelum mereka juga mulai adanya utusan agama Allah, mulai ditegakkan nama Allah sejak Nabi Nuh. Apa itu? Fi sairis syara'i, semua syariat-syariat, illa an ya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan kepadanya, ai qasidina bi jami'i ibadatihim al-zahirati wal batinah, mereka itu berniat, harus ada niat pada mereka, punya maksud dengan ibadah-ibadah mereka yang zahir dan yang batin. Apa niatnya? Yaitu wajh Allah, menghadap ridha, mendapat ridha Allah,
wa talabaz zulfa ladaihi, dan mengharap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya itu, semua perintah Allah kepada sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama perintahnya itu. Nah, kepada para rasul juga. Apa firman Allah dalam Al-Qur'an? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utus sebelummu wahai Muhammad min rasulin, dari utusan, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepada rasul tersebut, annahu la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang patut, yang berhak disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'buduni, maka menyembahlah kepadaku, beribadahlah kepadaku. Nah, qala Imam Sa'di hunafa'ah, nah, illa liya'budullah mukhlisina hunafa'ah, dalam keadaan lurus. Itu jamak daripada hanif. Hanifun, hanifan, hunafa. Maksudnya apa? Mu'ridina an sa'iril adyanil mukhalifah lidini tauhid, yaitu dengan cara berpaling lurus. Dengan cara apa? Berpaling dari semua agama-agama yang bertentangan dengan agama tauhid, yaitu agama Islam. Wa yuqimus sholata, dan mereka juga tidak diperintahkan kecuali untuk menegakkan sholat. Wa yu'tuz zakatah, dan mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Imam Sa'di berkata, wa khussas sholatu waz zakatu bizikri ma'a annahuma yadkhulani fi qawlihi liya'budullaha mukhlisin. Disebutkan secara khusus solat dan zakat, padahal sudah termasuk liya'budullaha, di dalamnya sudah ada solat, ada zakat. Kenapa kok disebut secara khusus? Li fadlihima wa syarafihima, karena sangat mulianya dua hal tersebut. Jadi solat itu adalah apa namanya, afdalu al ibadat al badaniyah, dalam bentuk fisik adalah solat. Dan zakat adalah apa itu? Asyraful ibadat al maliyah, berkenaan dengan harta. Nah, atau bisa juga disebutkan karena solat itu secara vertikal hubungan kita dengan Allah, zakat secara horizontal hubungan sesama manusia. Naam. Wa kaunihima al ibadataini allataini man qama bihima qama bi jami'i syara'iddin. Kata Imam Sa'di, karena solat dan zakat ini, kalau seseorang sudah aktif solatnya, benar mengelola hartanya sampai dikeluarkan zakatnya, insyaallah ibadah-ibadah yang lain akan dijalani oleh dia. Nah, itu mananya. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Ai at-tauhid wal ikhlas fid din. Dinul qayyimah ay ad-dinul mustaqim al-musil ila jannatin na'im. Agama yang lurus yang menyampaikan pemeluknya kepada surga jannatun na'im. Wa ma siwahu faturuqun musilatun ilal jahim. Selain agama Islam adalah agama-agama yang mengantar pemeluknya kepada neraka jahim. Nah, baik, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Summa dzakara jazaa'al kafirina ba'dama ja'atuhumul bayyinah. Kemudian Allah menyebutkan apa itu? Balasan untuk orang-orang kafir setelah datang kepada mereka bukti nyata tapi mereka tidak menerima. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin, dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu kelak akan ada masuk neraka jahannam. Qad ahata bihim adabuha washtadda alaihim iqabuha, di mana siksanya itu akan meliputi mereka dan siksa neraka itu atas mereka sangat pedih. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. La yufattaru anhumul azab,
tidak dikurangi siksa atas dari mereka, wahum fiha mublisun, dan mereka pasti dalam keadaan kebingungan di dalamnya. Mublisuna, nah, bertengadah kebingungan. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itulah sejahat-jahatnya makhluk. Li'annahum arafu al-haqqa wa tarakuhu, mereka tu tahu kebenaran akan tetapi ditinggalkan. Wa khasirud dunya wal akhirah, mereka itulah orang yang merugi di dunia dan akhirat. Kemudian Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Mengapa? Qala al-Imam As-Sa'di, li'annahum abadullaha wa arafuhu, karena mereka beribadah menyembah kepada Allah dan tahu Allah. Wa fazu bi na'imid dunya wal akhirah, dan mereka yang mendapat keuntungan dengan kenikmatan di dunia dan akhirat. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, balasan mereka di sisi Rabb mereka jannatu adnin, surga-surga Aden, ai jannatu iqamatin, tempat tinggal mereka jannat, la dha'na fiha wa la rahil, mereka tetap kekal di dalamnya, tidak akan pernah keluar darinya. Wala talab li ghayatin fawqaha, tidak ada lagi kenikmatan di atas kenikmatan di selain di surga. Nah, kemudian dengan ayat ini apa nih? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaihim khairul bariyah. Beberapa sahabat, di antaranya Abu Hurairah dan beberapa ulama mengatakan berdasarkan ayat ini, nah, khairul bariyah, bahwasanya manusia yang beriman itu lebih afdal daripada para malaikat. Ini pendapat mereka berdasarkan di sini. Liqaulillahi ta'ala ulaika hum khairul bariyah, yang namanya bariyah termasuk jin, manusia dan malaikat, itu al-bariyah. Nah, dan makhluk-makhluk yang lain tentu saja. Nah, selain yang tiga makhluk ini, maka khairul bariyah kata Abu Hurairah berdasarkan ayat ini, dan beberapa ulama mengatakan manusia itu lebih afdal daripada malaikat. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan yang terakhir. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, ditaukid dengan abada. Abada yang tadi yang khalidin, nah tidak ada abada, nah, selama-lamanya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Di bawah surga-surga tersebut tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai al-anhar. Radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, maksudnya kepada pemberian Allah. Faradiyallahu anhum bima qamu bihi min maradihi, Allah ridha kepada mereka, nah, kepada mereka atas apa-apa yang mereka kerjakan dari hal-hal yang menjadikan Allah ridha kepada mereka, atau mengerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah, min maradihi. Radu anhu, mereka juga ridha bima u'idda lahum, atau bima a'adda lahum, apa-apa yang dipersiapkan kepada Allah oleh Allah min anwa'il karamat wa jazilil mathubat, dari kenikmatan-kenikmatan, karamah-karamah, kemuliaan di surga, wa jazilil mathubat, dan pahala-pahala yang banyak. Nah, dan ridhonya Allah itu jelas sudah a'la kulli syai'. Makanya dalam hadis yang pernah kita pelajari yang tadi bulan Ramadan itu apa? Di cerita 50 cerita yang sahih hadisnya itu. Nah, setelah Allah memberi setelah Allah memberi segala kenikmatan kepada hambanya di surga, nah, apa terus Allah bertanya, masih adakah yang kamu minta kepadaku? Nah, wahai makhluk kepada manusia yang masuk surga, apalagi ya Allah? Sudah, Allah terus berkata, ridhayah wala askhatu abadan, yaitu ridhoku, setelah ini adalah semuanya ridhoku, dan aku tidak akan pernah murka. Subhanallah.
Nah, ini ridha radhiyallahu anhu wa radu'an. Nah, dzalika, balasan itu adalah al jazaa'ul hasan laisa liman khasyiya rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan itu untuk orang-orang yang khasyiya rabbah, yang takut kepada Rabbnya. Liman khafallah fa ahjama an ma'asihi, yang meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, wa qama biwajibatihi, dan menegakkan kewajiban-kewajiban. Nah, saya menukil satu hadis dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau itu menutup tafsir surat Al-Bayyinah dengan menukil satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika, kata Abdullah bin Abbas, keluar kepada para sahabat. Kemudian beliau berkata, nah, ala unabbiukum bi khairin nasi manzilatan. Maukah kamu beritahu dengan orang yang paling baiknya manusia, paling baiknya manusia kedudukannya, maksudnya di sisi Allah. Qalu bala ya Rasulullah, iya Rasulullah, kata sahabat. Qala rajulun mumsikun bi'inani farasihi fi sabilillahi hatta yamuta au yuqtala, yaitu seseorang yang memegang tali kekang kudanya berperang di jalan Allah fi sabilillah hatta yamut, sampai dia mati. Mati di sini bukan mati karena dibunuh musuh, bukan, maksudnya mati biasa. Au yuqtal, atau mati karena dibunuh oleh musuh. Nah, itu. Kemudian berkata Rasulullah, unabbiukum billadhi yalihi, ala unabbiukum billadhi yalihi, maukah kamu aku beritahu dengan orang yang kedudukannya sesudah itu atau di bawahnya? Nah, qala bala ya Rasulullah, qalu bala ya Rasulullah. Apa terus? Imru'un mu'tazilun fi syi'bihi, seseorang yang beriktizal, berkhulwat, menyendiri, menjauhi dari fitnah-fitnah, nah, yang dihadapi atau di tengah-tengah manusia. Yuqimus sholata, dia menegakkan salat. Wa yu'tiz zakat, dia mengeluarkan zakatnya. Wa ya'tazilu syururan nas, dan menjauhi dari kejahatan-kejahatan manusia. Nah, ada khilaf antara ulama, lebih afdal mana pada zaman fitnah seperti sekarang, tetap bertahan dengan sabar di tengah-tengah fitnah, terus masih setiap bertemu dengan fitnah setiap saat, melihat ini segala fitnah kita lihat dan kita sabar, atau menyendiri. Nah, ada yang mengatakan kalau memang bisa sabar dengan bergaul dengan manusia, nah, khairun, kata Rasulullah. Nah, lebih bagus itu. Ada hadisnya itu. Nah, tapi kalau sudah tidak mampu lagi dan memang sudah betul-betul agama kita itu betul-betul akan sulit menjalankan agama, maka menyendiri itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah berkata di akhir hadis itu, riwayat Tirmidzi, Imam Bukhari, ala unabbiukum bi syarrin nasi manzilatan. Nah, maukah kamu aku beritahu siapa manusia yang paling jelek kedudukannya? Rasulullah terus berkata, alladzi yus'alu billah wa la yu'ti bihi, orang-orang yang diminta dengan nama Allah, wa la yu'ti bihi, dan dia tidak memberi dengan nama Allah. Ini ada dua tafsiran nih. Alladzi yus'alu billah, orang yang diminta. Jadi ada seorang minta, wala yu'ti bihi, orang minta kepada A, minta kepada B. B ini orang kaya, minta, wahai B, saya minta billahi ta'ala, dengan nama Allah saya minta kepadamu. Diberi oleh B. Lah yang diberi ini, ketika diminta orang lain, dia bakhil gitu kan, padahal dia dapat dari B itu. A itu dia minta. Nah, ada makna kedua, alladzi yas'alu billah, tidak dibaca yus'al, alladzi yas'alu billah wa la yu'ti bihi, yaitu orang yang minta dengan nama Allah, minta dengan Allah, wa la yu'ti bihi, dan dia itu tidak memberi
harta itu dengan nama Allah, alladzi yas'al billah wa la yu'ti bihi. Yang tadi alladzi yus'alu billah wa la yu'ti bihi. Yus'alu billah, diminta. Kalau dia yas'al, minta. Baiklah ikhwani, demikian akhir dari tafsir surat Al-Bayyinah. Insyaallah setelahnya ada surat Az-Zalzalah dan Al-Adiyat ila akhir surah insyaallah taala. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-saburu sabar bermasa berengse sabar.